bersama-sama Syafan Hati. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita masukkan hati dalam doa. Bapak, terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi semua ada dalam rencana Tuhan. Tuhan, ini setiap kami yang boleh datang malam hari ini. Kami Tuhan, Engkau yang mengetahui satu hati kami. Tuhan, di dalam kami hati yang rindu untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan memimpin Tuhan setiap kami, Tuhan juga datang kepada malam hari ini. Kami serahkan Tuhan kesekutuan ini dari awal sampai akhirnya dan Tuhan kuasanya. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang sudah hadir malam hari ini Tuhan. Terlebih buat teman-teman lain yang mungkin belum bisa hadir malam hari ini, kami percaya satu hari nanti kesempatan yang lain lagi Tuhan akan membawa saudara kami seiman yang lain ke tempat menyapa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum kita mulai pujian ini, saya mau ngajak stretching sebentar ya. Kayaknya kan nggak ngantuk nanti. Iya. Ini stretching dulu, biar nggak ngantuk. Saya undang berdiri semuanya, kita stretching. Kita sudah bikin lingkaran ya. Nggak usah. Iya. Pak Eko pengen kita. Duduk manis saja. Pak Eko terima saja. Pak Eko. Ya. Yuk. Sama Tuh. Dinaikin, Pak. S-Drivernya kali ini ada ya? Belum siap. Ada dokumentasinya nih. Tadi kaki pendek, sekarang kaki panjang. Oke, gini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang tahu ayam? Ayam tahu semua kan ayam? Ya. Kalau ayam itu, gerakan iya betul Bu Eka. Ayam itu gini ya, ayam itu gini. Sayapnya begini, sayap. Jo, gimana Jo ayam Jo? Kalau bebek biasanya apa? Lehernya panjang ya? Ya. Bebek itu gini sama kepalanya manggut-manggut. Bebek gini sama kepalanya manggut-manggut ya. Tangannya gini. Iya. Sama kepalanya manggut-manggut. Akhiran kepalanya. Iya. Satu lagi, kalau mentok itu gimana? Yes, mentok. Kita akan nyanyi bareng-bareng. Kalau tadi ada kata ayam, saya bilang ayam, suaranya gimana? Bebek, ini mantul. Mentok, oke? Loh, Jojo kemana? Oke, kita akan mulai ya. Musik. Ayam mentok. Bebek ayam. Bebek mentok ayam. Bisa kan? Sama konsentrasi ya. Keliling. Sama konsentrasi. Nggak usah berdiri. Iya, bentar. Ya. Sudah siap. Ya. Udah, nggak apa-apa itu. Tergantung saya bilangnya gimana ya. Siap ya? Oke, 2, 3. Ayam mentok. Bebek ayam. Bebek mentok ayam. Ayam bebek mentok. Ayo, ada yang bisa? Ada salah? Sekali lagi ya, konsentrasi yuk. Ayam mentok. Bebek
Mereka itu mimik ya. Dulu berdiri atau duduk, Bu Kak? Silakan duduk dulu. Nanti berdiri lagi. Ya, sudah segar semua. Ya. Sudah siap ya? Oke. Ayo, karena kita semua karena sudah Panas kan? ice break. Panas kan? Tapi semuanya sudah concern, sudah siap untuk masuk dalam ujian penyembahan pada Tuhan. Mari kita akan sambut pujian mengikut Yesus. Ya. Anugerahnya di hari ini ada. Bukan kataku aku, namun karena
hati yang on fire Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan, supaya Engkau disenangkan dalam puji-pujian kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah malam hari ini dengan kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau untuk berdiri kembali. Kita akan pujian satukanlah hati kami. Satukanlah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa kita semuanya adalah keluarganya Tuhan. Amin. Karena itu mari kita masih lebih bertumbuh dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita tidak lupa ya dengan mungkin kita pernah salah ngomong, salah sikap, atau mungkin pernah tersinggung. Mari kita tetap ingat bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari semuanya itu. Dan janganlah menjadi halangan untuk kita tetap mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Kita sambung dengan pujian bertumbuh dalam kasih sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, bagaikan kasih bersama
menyampaikan kesaksiannya malam hari ini. Ya kalau nggak ada saya yang saksi Bu. Ada, kok belum, Pak? Saya jadi saksi. Ya, sebenarnya kalau ngobrol sudah suka ngobrol sama Sugeng. Ini cuma saya kasih kesaksiannya gini. Di kantor saya yang baru ini ya satu, kalau lihat dari situasi sekarang, jualan mobil itu turunnya dalam sekali, dalam. Dan turun dari mulai Maret, turun lagi di April, turun lagi di Mei kemarin. Bahkan kemarin Bu Erni juga kasih tahu pameran mobil di Ciputra World itu sepi, nggak banyak. Nah, terus ya, saya bersyukur dan kebetulan kantor kami saya yang lama itu ada 6 saudara, 6 pemilik, karena bapaknya udah meninggal, jadi udah dioper alih ke anak-anaknya. Tapi per Maret kemarin itu sidang gugatan, jadi 6 orang, jadi 2 lawan 4. Jadi kantor makin situasi makin nggak karuan lagi. Terus saya tanya sama teman-teman gimana ya, jadi kayak orang mau beli mobil nggak ada pas sekarang di gudang. Kenapa? Mau sidang. Kalau mau sidang mobil dikosongin semua karena nanti itu jadi barang bukti kan, jadi susah. Jadi saya cuma waktu itu mutusin pindah ya, kebetulan waktu itu ngobrol sama teman ini, Pak Edi ini teman udah lama. Jadi waktu saya pertama kali ke Surabaya tahun 2000, saya ketemu ini kebetulan customer saya juga. Tapi customer ini rewel, orangnya rewel banget, luar biasa lah cerewetnya. Nah, tapi singkat cerita ya, akhirnya saya bisa pindah ke sekarang jualan cat ini. Memang saya lebih banyak sih maksudnya di industri. Di satu sisi ya, itu yang pertama, satu cerita bahwa Tuhan bisa pindah ke nggak lagi di mobil lagi, nggak di dunia mobil lagi. Jadi emang sangat riskan, karena kan hari ini ya kebutuhannya orang bukan beli mobil kan, seperti itu ya. Jadi orang kebutuhannya ya sekarang ya kayak buffet makanan juga, jadi emang rata-rata makanan semua ya. Jadi yang kedua adalah di kantor ini saya sih sering keliling tiap hari, berkeliling hampir tiap hari keliling. Jadi sehari tuh 100 kilo tuh udah biasa. Kayak kemarin saya tes sama teman saya, kita ke Malang coba, karena kemudian mobil dipakai kantor. Dan kita ke Malang jalan santai, naik Vario hitam nih, santai naik, enak juga nih, jalan-jalan naik motor kayak di jauh-jauh. Ya terus yang saya mau saksikan misalnya gini, jadi di kantor ini ada 2 customer besar. Customer besarnya satu geluran yang bikin truk tangki, yang ada di geluran sini. Kalau kita lihat truk tangki itu ada tulisannya geluran, nah itu dia. Termasuk salah satu terbesar di Indonesia, bukan Surabaya, di Indonesia. Yang kedua adalah satu customer besar juga, yaitu Scaffolding. Scaffolding dia bikin, itu salah satu yang terbesar juga di Indonesia juga. Nah singkat cerita, ini customer pada minta eksklusif. Eksklusif itu artinya apa? Nggak boleh catnya dipakai di tempat lain. Nah jadi tiba-tiba pas saya masuk nih, masalah muncul. Ya biasa lah, yang namanya kompetitor datang tuh udah biasa. Jadi saya bilang, kalau kompetitor datang tuh biasa, kita aja datengin orang, saya bilang sama Pak Edi kan, sama bos saya, nah, kita aja datengin orang supaya orang ganti ke cat kita gitu loh. Jadi nggak heran kalau tiba-tiba terjadi sesuatu. Jadi tiba-tiba yang namanya Tanggamas ini, yang tadinya dia nasional, Tanggamas ini scaffoldingnya nasional juga, di Jakarta ada kantornya juga. Jadi tiba-tiba yang namanya omset sebulan 2 miliar yang dari Tanggamas ini tiba-tiba kompetitor masuk tanpa diduga. Terus saya bilang, padahal di supply udah berapa lama? Udah 15 tahun dia pelajarnya. Berarti hubungannya mestinya sudah bagus. Di Geluran juga sama, udah 12 tahun lebih nyuplai catnya. Artinya apa? Udah gitu di Geluran anaknya sama anaknya Pak Edi ini teman SMP. Jadi sebenarnya saya bilang, ini sebenarnya masalahnya unik nih saya bilang. Tapi ya saya cuma satu belajar dari cerita ini, kejadian ini adalah apa? Ya Tuhan mau pakai saya di tempat ini juga, karena saya percaya Tuhan taruh saya di mana aja tuh pasti nggak kebetulan. Dan yang seperti Kolose 3:23 ya, jadi kita kerja buat Tuhan. Jadi saya cuma bilang ya pasti kita doain terus tiap hari kantor, tapi Tuhan kasih hikmat saya mesti ngapain hari ini. Jadi selalu akhirnya mulailah dilibatin di masalah yang customer yang hilang ini. Padahal sebenarnya customer udah dekat semuanya, artinya gampang mestinya. Tapi ya belajar dari masalah, jadi Tuhan tuh memang kalau satu masalah ditutup, jadi bukan berarti
ya ibaratnya Pak Bos juga akhirnya sempat ngomong, aduh kok sorry ini agak kemerungsung nih, kenapa? Tadi ngomong sama Krisna saya agak emosian ini, udah Pak tenang aja, kita cari jalan keluarnya Pak. Jadi si Ari mikir akhirnya nggak sengaja ya itulah ya. Jadi kalau terus hanya sama Tuhan apalagi di Tuhan, tiba-tiba tuh bisa keluar muncul sesuatu. Akhirnya nggak pernah terpikir. Saya bilang sama kebetulan Krisna itu tuh kita ngobrol, kita menuju arah mana ya, kita menuju arah Benowo, kita ke Jiwok, dan kita stop dulu di situ di Lawson, kita ngobrol istirahat, ngobrol, oh kan ada ini nih Pak, sebenarnya nih Pak, ada ini, kenapa nggak kita ini aja ya? Ya udah besok ngomong aja sama Bos, ngobrol. Akhirnya ketemu satu solusi lagi, kita masuk dengan apa? Sampai saya pergi, jadi ya, kalau di Geluran ini sama, tiba-tiba pabrik besar masuk. Pabriknya bukan besar lagi, ini Ponpen dari Gresik. Karena kalau ini Ponpen dari Gresik, wah ini musuhnya udah kakap, nggak gampang ngalahin. Jadi kita nih chatnya cuma begini, lawannya jadi gawat nih, gimana cara? Udah, ya jadi mystery shopper lah ya, kita jalan, saya pergi ke sana ke sini cari info dan sebagainya, buka data teknis semuanya, baca semuanya, udah kayak gitu, tenang aja Pak. Dan ya itulah, jadi memang kalau yang di Daud ya, jadi kita mau tenang, begitu tenang, tenang itu kita bisa doa, jadi minta Tuhan tolong, Tuhan apa. Sampai saya ingetin sama Pak Edi, Pak nggak usah emosi, tenang aja. Ya, akhirnya kita ketemu, jadi akhirnya kita dapat beberapa sumber pabrik cat juga yang bukan kecil juga, jadi kita dapat sumber yang lain, tapi karena kita mesti cari harganya yang namanya Nippon. Kalau saya ketemu Nippon itu bukan harga mahal, harganya murah banget. Jadi bukan hanya kualitas tapi harga juga harus masuk. Nah, jadi akhirnya gimana caranya mesti fight. Nah, ya itulah, jadi tiba-tiba Tuhan kasih kasih kayak tadi nih pas mau lagi siap-siap tadi, udah gimana lagi di rumah, lagi nyiapin ini, oh ya udah ini baru ambil sampel nih, besok pagi tes lagi dulu ya. Jadi tapi akhirnya jadi tenang. Jadi dalam setiap masalah saya, yaitu di kantor tuh ada, ya saya cerita sama Pak Sugeng juga, jadi masalah tuh ada, tapi nggak usah takut. Kalau kitanya panik, kitanya malah jadi emosi dan sebagainya, ya nggak keluar tuh kita nggak bisa ngelihat yang sebenarnya. Jadi kalau bahasa yang tertulis di renungan kita tiap hari, baca Bible, Yosua 1 ayat 8 kan. Jadi renungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan renungkan masalah. Kalau masalah direnungin nggak jadi apa-apa, masalah direnungin jadi stres. Jadi yang benar renungkan. Jadi akhirnya itu mikirin apa ya Tuhan kasih jalan keluar. Tapi masalah belum selesai ya, tapi yang pasti ya saya cuma tahu kalau Tuhan udah buka satu jalan, pasti Tuhan akan selesaikan ujungnya sampai ujungnya. Saya cuma percaya itu aja. Jadi kemarin bahkan customer di Malang udah nanya lagi, Pak Bu kapan nih di sini nih? Waduh, saya bilang Pak Edi ini gimana nih Pak? Karena udah kelamaan kita nggak respon. Akhirnya tadi Pak Edi kasih tahu lagi, udah kok besok protes semuanya ya. Kita beresin minggu ini bisa beres. Ya udah. Jadi akhirnya ya gitu kayak gitu ya. Jadi masalah tuh nggak pernah datang sendirian. Masalah datang pasti rombongan. Nggak usah diundang, dia datang sendiri juga. Ya tapi yang penting berdoa bersama Tuhan, minta Tuhan untuk kasih. Datang itu nggak kunjung selesai. Biasanya Tuhan tuh kasih masalah kedua. Masalah kedua ini justru akan membuat saya lupa sama masalah yang pertama. Akhirnya fokus masalah kedua. Jadi saya anggap bahwa masalah pertama itu sudah selesai. Jadi saya percaya bahwa setiap permasalahan itu sebenarnya untuk melatih kita lebih kuat. Pertama lebih kuat, terus semakin bersama sama Tuhan dan percaya bahwa masalah itu pasti akan selesai, nggak akan dari masalah itu berlarut-larut, pasti ada kayak lagunya, pasti ada kadaluarsanya, pasti ada waktunya. Mungkin masih ada yang mau menyambung Bapak Ibu, menambahkan kesaksian. Saya mau menambahkan sedikit. Saya mau berterima kasih ke Bapak Ibu semuanya karena minggu kemarin saya sempat minta doa. Kami mau buka kuliner, tempat makan ya, dan itu sudah buka hari Jumat kemarin. Dan puji Tuhan, laris, puji Tuhan. Sampai saat ini akhirnya kita nggak jualan lagi ya, karena banyaknya orderan di partner saya. Tapi puji Tuhan kita akan selipkan di waktu-waktu yang
ada orderan kita tetap akan jualan. Apa ya, Tuhan Yesus itu baik Bapak Ibu. Saya tidak henti-hentinya menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini semua bukan karena apa, tapi ini untuk menguatkan kita semua. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita berpegang kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bukan berarti kita masalah sudah tidak ada lagi, tetap masih ada cicilan, tetap masih ada ini, tapi yakin dan percaya akan selesai pelan-pelan. Dan saya dan suami bukan tipe orang yang kalau jatuh itu terpuruk, nangis, ini enggak. Kami itu tipe orang yang kalau jatuh itu cepet-cepet bangkit. Kalau jatuh itu berdoa terus, ayo apa yang harus kita lakukan. Nah itu Bapak Ibu ya, maksudnya perjalanan hidup kami itu juga jatuh bangun, tapi yakin dan percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Terima kasih. Amin. Terima kasih saja kesaksiannya. Tiba tadi kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sungguh hati kita naikkan satu pujian, jadikan kami satu. Saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, sebagai kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat
Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang karena anugerahnya saat ini kami ada. Terima kasih Tuhan untuk tubuh kami yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis. Kasih-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang terbaik yang sudah kami terima. Terima kasih ya Bapa. Kami mau duduk diam, kami mau merendahkan di kami di hadapan-Mu Bapa, seperti Maria Bapa, duduk di bawah kaki-Mu, mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, menundukkan hati kami ya Bapa, menyiapkan hati kami yang terbaik, tanah hati kami yang terbaik, untuk ditaburi setiap bunyi firman. Sembunyikan kami semua yang ada Bapa di belakang salib-Mu yang kudus. Biar Roh Kudus bertata atas segalanya, beracara leluasa untuk mengubah setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur ya karena kebaikan Tuhan. Kita semua masih diberikan kesehatan, bisa beribadah, bisa ketemu dalam kondisi baik tanpa kurang apapun. Sebelumnya Pak Gun sudah berpindah ke Sigi Wonoayu ya. Mungkin kemarin sudah berpamitan karena ada dari gereja untuk wilayah Wonoayu, nanti akan ada Sigi baru, jadi Pak Gun ditugaskan di sana. Jadi untuk sementara saya kembali lagi memegang Sigi 46 ya. Sementara ya. Di Sigi ini saya memang flashback sedikit aja. Mungkin sebelah kita tahu. Saya memang tidak ditemukan Tuhan di CG 46. Saya di CG 33 sini. Tapi saya diproses Tuhan, saya dibentuk Tuhan, saya sampai menjadi pribadi yang kuat sama dan bisa menguatkan itu di CG. Selama pun kita harus CG ini seperti keluarga kita ya, seperti ini, dengan kesederhanaan, dengan ikatan kasih. Ini keluarga kita. Di apapun yang terjadi dengan CG ini harus kita support, kita dukung. Selama CG ini ada Tuhan, CG ini akan tetap berjalan. Bukan karena jiwa nanti tambahkan, bukan karena program kita, bukan karena pembicara yang bagus, bukan pujiannya, karena ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, itu akan menjadi magnet yang menarik. Ya, sementara saya akan pegang untuk CG 46 sampai Natal sampai. Kalau secara dari gembala sih saya dikasih waktu cuma 3 bulan, tapi itu kan fleksibelnya molor biasa. Oke ya, oke. Judul tema pada saya malam hari adalah menang atas diri sendiri. Menang atas diri sendiri. Meminta merubah orang lain itu lebih mudah, lebih gampang. Minta orang lain berubah, tapi lebih sulit merubah diri sendiri. Karena pada semuanya kita ini punya keinginan, punya emosi, punya nafsu yang kadang kita sendiri sulit mengendalikan. Karena kita paling mudah, kamu harus berubah. Kalau nggak berubah kamu seperti ini. Selalu menunjuk ke orang lain. Karena memang itu paling mudah. Tapi untuk menang atas diri sendiri itu perlu proses, perlu rendah hati, perlu yang namanya hubungan sama Tuhan. Ya, namanya menang atas diri sendiri. Tadi sudah disampaikan betul, masalah itu datangnya tiba-tiba, datangnya kadang-kadang keroyokan. Kalau mau datang sendiri gitu, jangan keroyokan gitu ya. Datangnya dan secara tiba-tiba, kadang tidak diundang, tidak kulon-kulon, tiba-tiba datang. Dan masalah itu tidak datang di masa ini. Dulu zamannya tokoh-tokoh Alkitab pun masalah juga seperti itu. Ayo kita buka di 2 Samuel 5. Saya tidak semuanya baca. Saya bacakan 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Sudah dapat semuanya? Amin.
Saya bacakan per ayat ya. Judul perikopnya, Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kita stop di ayat pertama. Tak kelihatan ya. Nah ini gede-gede ini Pak. Ini Mak. Nanti kamu dikasih. Oke ya. Kita buka kita lihat ayat pertama. Jangan itu. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, ceritanya Daud baru saja diurapi jadi raja, itu baru saja diurapi, baru saja ditahbiskan. Maka majulah orang Filistin datang untuk menangkap Daud, baru saja sudah masalah datang. Seperti saya katakan tadi, masalah datang tiba-tiba. Daud itu juga situ, baru diangkat, baru ditahbiskan, baru dirayakan. Masalah sudah datang, orang Filistin mau menangkap, orang Filistin mau menyerbu. Bukankah itu juga kita seperti alami? Baru kita merencanakan, tahun ini mau buka usaha, ekonominya seperti ini. Baru mau beliin, ternyata uangnya tiba-tiba kepakai untuk hal yang lain dan tidak kita harapkan, misalnya kita sakit, misalnya apa. Nah seperti itu. Jadi masalah itu bisa datang secara tiba, atau situasi yang kondisi yang tidak kita harapkan yang disebut masalah itu bisa kapan saja. Daud pun akan mengalami, baru diangkat dari raja. Seperti yang dialami kami pun, dialami kantor istri saya pun yang disebutkan, itu juga gitu. Di awal tahun kita, nanti kita merencanakan seperti ini ya, kita pergi seperti ini, baru dapat Pak, kantor lagi tidak baik-baik saja. Di awal kita tidak pernah tahu kajian itu, dan itu memukul semua segmen seperti Pak Cito tadi yang otomotif itu ya. Saya memang bapak itu buka IG ya, memang terusnya Honda. Honda itu memang dealernya satu persatu tutup. Tapi kalau saya ini mungkin menyeluruh. Leasing pun di kantor itu saya mulai ada perampingan, mulai ada pengurusan. Kalau badan nggak apa-apa ini. Artinya apa? Nggak pernah direncanakan, datangnya tiba-tiba. Situasi yang tidak kita harapkan, kondisi yang tidak ideal itu datangnya tiba-tiba. Daud pun mengalami, baru diangkat jadi raja. Masalah itu datang. Bangsa Filistin, karena memang bangsa Filistin kalau kita lihat sejarahnya, backgroundnya memang benci sekali sama Daud. Karena Daud sebelum jadi raja sudah mengalahkan pendekarnya. Goliat itu kan pendekar yang sudah dididik. Bangsa Filistin dikalahkan Daud itu saja dengan cara yang sederhana, dengan ditumbangkan dengan batu. Artinya ada kebencian daripada bangsa Filistin. Ini saya maksud, ini kan realita juga kita dalam pandangan kita, bahwa masalah itu tidak pernah kita tahu. Kita tidak tahu berapa bulan itu apa yang kita hadapi. Kalau prediksi sih sampai 2026 puncak resesi sih di situ. Artinya kita juga harus waspada apa yang terjadi. Kita juga harus namanya jaga-jaga pengeluaran apa-apa yang tidak perlu. Sampai kemarin kita pemimpinnya juga kita, kalau bisa jangan berutang dulu, karena kita tidak tahu kondisi seperti ini. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, kita ini menjalani hidup bukan apa prediksi dunia. Memang realita kita ada di dunia, kita mendengar, kita melihat berita itu memang tergantung filternya dari kita. Kalau kita memfilter ini, kita bisa. Kegelisahan, khawatir pasti ada, karena kita ini masih manusia, kita hidup dalam daging, khawatir masih ada. Tapi kita kembali lagi, nanti Daud ini kita bisa belajar dari seorang raja besar ini, Daud ini, yang mulai masa mudanya sampai dia kembali Tuhan, itu hidupnya bergaul sama Tuhan, hidupnya akrab. Kalau kita baca Daud itu cuma satu kesalahan aja, kasusnya Batseba itu aja, setelahnya tidak ada. Dia setia sampai mulai muda, dia bergaul sampai dia pun meninggal hidup dalam kemakmuran. Nah, kita kembali lagi, Daud juga seperti itu.
Daud juga seperti itu. Jadi mengalami tiba-tiba. Jadi ke depan itu kita tidak tahu. Prediksinya juga tidak baik. Tapi kita juga waspada. Mulai mengatur mungkin keuangan, mungkin seperti apa, menahan dulu, tidak belanja ini, tidak beli itu. Kita harus bijak juga. Ya, karena Tuhan juga kasih kita hikmat gitu. Makanya kita harus berdoa minta hikmat. Mana yang harus dibeli, mau dibelikan, begitu. Karena bukan kita takut, tapi kita juga bijak gitu. Karena hidup kita ini pasti akan diberkati, ada pelindungan Tuhan pasti. Tapi Tuhan juga nggak bikin kita ini ceroboh. Terus kenapa diberkati Tuhan? Ambil Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke ayat 17b ya. Baca ya. Tetapi Daud mendengar hal itu, berarti berita penyerbuan, berita bangsa itu sampai ke Daud. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Katakan kubu pertahanan. Ini yang menarik. Kalau Bapak Ibu mendengar kata kubu pertahanan, yang dalam pikiran Bapak Ibu apa? Tempat pelindungan. Terus ayo dong. Kubu pertahanan. Kalau Bapak itu mendengar kata Daud ini kubu pertahanan, apa? Selain apa tadi? Tempat pelindungan. Apa lagi? Menyerang. Apa? Menyerang. Tempat apa? Menyerang. Tempat Menyerang. menyerang. Pertahanan apa? Nyiapin alat-alat perang. Tempat alat perang. Berarti kubu pertahanan itu suatu tempat. Tempat. Ya, tadi Bapak Ibu dalam itu beda dengan Daud. Kita loncat. Saya baca cepat dari 18, tapi poinnya di 19. Menarik. Ketika orang polisi itu datang dan memencar di lembar Efraim, berarti sudah mendekati ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini poinnya, di situ ada titik. Bertanyalah Daud, berarti Daud sedang berdoa. Berarti kubu pertahanan itu bukan tempat yang kubu pertahanan itu suatu tempat di mana Daud bertemu dengan Tuhan. Ya, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Berarti Daud meminta pertolongan Tuhan. Daud ada komunikasi dengan Tuhan. Kubu pertahanan Daud itu bukan benar kubu pertahanan tempat pelindungan, benar tempat penyerangan, tapi selebihnya tempat dia bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi kubu pertahanan itu tempat bertemu dengan Tuhan. Kalau kita praktekkan hidup kita, setiap kita seharusnya punya kubu pertahanan. Kubu pertahanan apa kita? Saat kita berdoa sama Tuhan, saat punya saat teduh sama Tuhan. Jadi masalah boleh datang. Yang kita harus datang pertama kali sama Tuhan, kita belajar sama Daud. Daud tidak nyari gitu. Ya memang dari pertemuan dia sama Tuhan akan memberi hikmat. Kamu nanti seperti ini. Di bawahnya kan ada ditanya kita. Seperti yang terlebih, cari Tuhan. Saat masalah nggak kita harus cari Tuhan. Kubu pertahanan kita ini masing-masing. Artinya berbicara dengan Tuhan. Kalau Daud ini orangnya masih benar bergaul. Kalau bergaul itu kan berbicara, berkomunikasi, mencurahkan isi hati. Dari Daud boleh mendapat kekuatan. Kita juga seperti ini. Saat masalah apapun, saya tidak tahu, mungkin masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah kesehatan, cari Tuhan, punya kubu pertahanan. Disitulah kita menang. Makanya kita harus menang atas diri sendiri dulu. Kadang orang merasa mampu, merasa gitu mengambil keputusan. Kalau keputusannya salah, karena tidak tanya Tuhan, yang disalahkan siapa? Tuhan dan keadaan. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita bicara Daud, setiap kita harus punya waktu sama Tuhan. Tidak bisa kalau tidak, apalagi di satu seperti ini. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, habis kita sama keadaan. Kalau kita tanpa melibatkan Tuhan, kita belajar daripada Daud. Nah, apakah kubu pertahanan itu ada satu tempat? Iya, tapi setiap orang kubu pertahanan beda-beda. Kalau kita coba dibaca di Matius 6 ayat 6. Saya minta tolong satu bacakan Matius 6 ayat 6.
Nggak bisa begitu. Nah. Yesus 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Tuhan ngomong berdoa suruh di mana? Tuhan ngomong bukan orang yang berseru yang supaya kelihatan seperti orang-orang Farisi di pinggir-pinggir. Masuk kamar, kunci pintumu, berdoa sendiri, curahkan di sini di depan Tuhan. Itu yang kita Daud ajarkan. Bertanya Daud sama Tuhan, Tuhan aku menghadapi musuh, menghadapi serangan, apa yang harus kau lakukan? Itu yang harus kita lakukan saat ini. Punya waktu dengan Tuhan, punya komunikasi. Kubu pertahanan kita masih mungkin bisa di kamar, ya Tuhan mengajarkan kita kalau berdoa masuk kamar, tutup pintu supaya Bapamu yang tak kelihatan mendengar doamu. Kamar itu bicara ruang privasi, ruang yang tidak semua orang. Kalau di rumah mungkin suami istri. Bukan hanya soal doa, menyelesaikan masalah pusatnya memang harus di kamar. Pertama kalau konflik saya, suami istri saya, nanti saya, kalau bisa anak tidak sampai tahu, selesaikan di sana. Artinya apa? Harus apa itu private. Apakah di dalam di ruang kubu pertahanan kita harus di rumah saja? Tidak harus, bisa di tempat kerja. Mungkin pada waktu waktu kita kerja, jam makan siang, kita punya waktu saat teduh sama Tuhan, kita berdoa Tuhan menghadapi stresnya, tekanan daripada pekerjaan. Di mana tekanan itu juga kubu pertahanan kita. Di mana di kendaraan juga bisa sepeda motor. Saya itu sering, ya kalau cukup sering daripada di mobil, saya lebih sering sepeda motor. Jadi kalau misalnya berkomunikasi sama Tuhan, itu sering dilawat Tuhan di sepeda motor. Saya bisa nangis, saya isinya tak tutup ya gitu. Karena kemudian ya sampai jalan gitu, pelan gitu. Saya tidak tahu. Seperti komunikasi, itu juga bisa bertahan kita. Setiap kita masing-masing. Terserah Bapak Ibu, quality time-nya dari Tuhan seperti apa. Seperti harus ada waktu khusus sama Tuhan. Tidak bisa. Saya sering di mobil pun juga bisa. Di mobil malah lebih enak kalau saya janji lagu pujian, saya dengar langsung sudah hampir sudah bisa kelapar. Di motor bisa. Karena kadang-kadang kalau orang nggak tahu saya gini kalau sudah sama Tuhan itu juga kubu bertahan. Karena kubu bertahan Bapak itu beda-beda. Terserah di mana Tuhan itu punya waktu yang khusus. Itu yang harus kita belajar daripada Daud. Jadi setiap kita harus punya waktu untuk berbicara sama Tuhan. Berbicara artinya mencurahkan untuk Tuhan. Kadang seseorang itu pasangannya itu tidak bisa mengerti karena cuma bisa Tuhan yang mengerti. Ada kalau sama Tuhan sudah bisa apa-apa. Ya itu memang kekuatan terakhir kita mengidoa. Dari Daud kita belajar saat masalah datang dengan tiba-tiba yang disebutkan tadi, tanpa kita ketahui kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak baik datang. Pertama kali tanya sama Tuhan, masuk di kubu pertahanan kita masing-masing. Jadi ya. Jadi ayo Bapak Ibu, kalau menghadapi masalah nomor satu, ayo cari Tuhan. Jangan kalau cari masalah, jangan sampai diupload di medsos. Aduh rasanya gitu. Jangan cari perhatian manusia. Kalau Bapak Ibu cari pemimpin yang untuk menguatkan. Kalau beda kita kan dari kalau punya masalah kita curahnya ke pemimpin naik semakin atas. Karena nomor satu, pemimpin itu juga manusia biasa. Solusinya juga dari Tuhan. Apa? Tapi jangan sampai cari perhatian manusia bikin status. Di IG kemarin saya dilihat itu. Saat kita curhat melalui status, apa keadaan kita? Karena orang itu kan semuanya harus diceritakan gitu. Di status, di IG lah, di WA. 20% itu orang itu cuma merasa kasihan, 80% menertawakan. Itu
survei yang IG, orang yang suka menceritakan keadaannya di medsos itu 20% itu orang cuma mengkasihkan tanpa ada solusi. 80 saja menertawakan, tepuk tangan. Kamu sih lah sombong, kamu sih tidak bisa jalan. Seperti itu. Ayo baca sama itu, cari Tuhan, masuk pertahanan. Saya tidak tahu pertahanan Bapak Ibu di mana. Mungkin bisa saja di dapur sambil masak, sambil nyuci, tiba-tiba Tuhan nangis, bisa saja. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Di mana Bapak Ibu ada masalah, tekanan mulai datang, cari Tuhan. Kita berdoa. Kalau bertanya sama Tuhan, artinya melibatkan Tuhan. Kita pasrah, kita di luar batas kemampuan kita. Baru nanti Tuhan ceritakan. Ya. Artinya kita bergaul, kita bergaul. Nanti bergaul itu seperti suami istri. Ya, suami istri itu kan harus ngobrol, harus ngomong. Kalau suami tidak ngomong itu bingung saya menjelaskan. Karena akrab. Seperti kita sama Tuhan. Kita masuk ke kubu pertahanan, kita berdoa Tuhan. Tidak mungkin kita diam. Walaupun Tuhan tahu, mau kita tahu, tapi harus ngomong kita. Ya, suami istri harus ngomong. Seperti sama suami istri. Saya kasih contoh, biar ada itu Bapak Ibu tekan sekali. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh Pak Eko sama Pak Eko. Suami istri ya kan dia ngomong. Saya kasih ilustrasi contoh. Andai kata ini masalah ngobrol akrab. Emang hubungan sama Tuhan itu harus akrab sama istri. Saya bertamu, atau saya kasih salah satu kita lah ya, bertamu ke rumahnya Pak Eko. Kita diterima. Tiba-tiba Pak Eko bilang ini, dia ngomong Pak Eko ini, kayak panggil Mi kan, Mi, tahu mereka masuk. Setelah sebentar keluar satu gelas teh hangat. Nah, padahal cuma gitu. Kok bisa tahu? Kejadian nyata. Kok bisa tahu? Karena suami itu akrab ngobrol, ya kan? Jadi Pak Eko bilang, Mi, nggak tahu. Sebentar keluar. Yang goreng. Nggak tahu. Karena apa? Ngobrol, akrab. Jadi sebentar kita bertamu keluar. Segelas teh hangat itu. Saya bingung gitu. Ini untuk suami itu ya, jangan coba-coba yang lainnya ya. Udah ya jangan coba-coba. Apa? Gitu. Ya, seperti itu enggak akrab. Kita sama Tuhan juga gitu. Saat kita masuk di kubu pertahanan kita, saat kita berbicara sama Tuhan, harus ngomong sama Tuhan. Seperti suami itu bergaul akrab. Jangan terus doa terus diam. Walaupun Tuhan tahu maksud kita, tahu persoalanmu. Tapi kita harus ngomong juga. Bicarakan, utarakan apa yang menjadi masalahmu. Sampaikan. Jangan ditutupi. Di situ kadang-kadang kita merasa plong. Mungkin masalahnya tidak langsung selesai. Tapi paling enggak kita sudah plong. Kita keluar daripada ruang kubu pertahanan kita, ruang doa kita, tepat saat teduh kita sudah menang. Menang atas diri sendiri dulu, tidak mengandalkan kekuatan kita. Itu akrab sama bergaul, mau berbicara setiap saat. Ya. Kalau sudah, akhirnya nanti itu kita akan dituntun sama Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan. Terus tuntunan Tuhan bukan hanya pada saat kita berdoa, pada saat kita meminta pertolongan dari pembacaan Alkitab yang kita lakukan setiap hari. Itu mungkin juga salah satu tuntunan Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman itu pelita. Artinya apa? Kalau berjalan ya pelan-pelan. Kita nggak bisa, namanya pelita itu kan, lilin itu kan jaraknya berapa jauh sih? Artinya kita nggak bisa lari cepat. Kalau kita cepat ya kita kesandung. Karena firman Tuhan itu pelita, bukan lampu sorot. Wah, kelihatan lebih jauh. Kalau kita lebih kayak firman Tuhan lampu sorot, kita
ngawur kita, oh kita bisa tahu jarak jauh. Enggak, kita diajar Tuhan pelita, berarti jalannya sama Tuhan pelan. Ini tuntunan Tuhan apa? Baca Alkitab. Makanya kalau doa Bapa kami, berikan makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Itu firman Tuhan loh ya, pada hari ini. Kalau maunya saya, Tuhan berikan seminggu Tuhan, secukupnya sebulan, kok bisa setahun lah Tuhan, aman gitu Tuhan, keuanganku juga aman. Tapi Tuhan ajarkan apa? Tuhan ajarkan pada hari ini, artinya setiap hari kita harus bergantung sama Tuhan. Nggak bisa, manusia Tuhan setahun, keuangan aman, makanan aman, Tuhan semua terjamin, itu juga aman. Itu tak karena kita, bukan maunya tuh. Itu kita berbicara sama Tuhan, minta kita setiap hari bicara sama Tuhan. Nggak tahu kita ke depan seperti apa. Karena kita cuma firman Tuhan pelita, kan lampu yang bisa sampai jarak jauh, sampai tahu kan. Kita diajari apa? Untuk sabar, ikut prosesnya itu, terus ikut sampai itu. Terus kalau saya kira ngomong nih, ada orang berbicara, Tuhan nggak pernah berbicara sama aku nggak pernah mendengar suara Tuhan, aku nggak pernah dituntun sama Tuhan. Pertanyaannya, kita pernah bicara sama Tuhan nggak? Kita datang sama Tuhan aja, rasa-rasa, saat teduh, bolong-bolong, doa kalau baik-baik saja, karena seperti itu. Kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak pernah melibatkan Tuhan, mengambil keputusan, mengandalkan pengalaman itu. Kalau mengalami masalah tidak sesuai, yang disalahkan Tuhan, karena kita tidak pernah bertanya sama Tuhan. Saya kesaksian sedikit tentang diri saya juga. Saya 2 kali kalau nggak salah, dua kali istri saya ini ditawari kerja yang biasa. Kalau tawaran baru itu selalu menggiurkan, karena posisinya dinaikkan, gajinya dilebihkan, pasti seperti itu, menggiurkan. Tapi istri saya selalu tanya saya, Pak gimana Pak? Ini ya manusia lah. Gimana Pak? Berapa? Saya cuma gini, sudah kamu stay aja di sini. Tapi emang gini sudah, belajar. Dia pernah firman, makanya dia pernah firman itu. Makanya saya kalau ngomong, kalau kita nyampaikan sharing ini harus mengubah yang nyampaikan dulu sebelum semuanya mengubah. Jadi firman itu pedang bermata dua. Yang pertama, bedah dulu yang menyampaikan, jangan enak menyampaikan aja, minta orang berubah, kita berubah, harus jadi contoh dulu. Saya pernah menyampaikan hal mencukupkan diri. Saya bilang, sudahlah, cukupkanlah, wong kantormu sudah bertanggung jawab. Tapi emang sudah, kantormu itu sudah kuat dulu. Pada waktu COVID aja, andai kata kapal besar itu sudah tempa badai, sudah kuat. Satu selesai. Singkat cerita, setelah itu tidak lama kantor yang baru nawar itu, saya tidak tanya, ya Allah, untuk ahli Winda, pasti karena tidak kuat, masih baru. Di sini kalau secara perusahaan sudah teruji, mandiri sudah kuat. Tekan badai COVID seperti apa sudah kuat. Saya pun percaya kalau seperti ini tadi, nanti kita tetap berharap sama Tuhan. Untuk kali ini ya, KCFC katanya sampai 2020, saya pasti akan melewati lah. Karena pasti semua juga satu dalam doa, dan semua agama juga mendoakan. Itu aja. Ada lagi kedua juga gitu, lebih menjanjikan lagi. BUMN tanya, Pak, ayo, yang kan ada beberapa orang mandiri yang memang sudah ditarik dan dijanjikan, Bu, ayo Bu, posisinya naik, Bu, lumayan, Bu, ini sudah BUMN, Bu, langsung jadi karena minta bla bla bla. Tetap saya ngomong, ya cukup-cukupan dulu. Mandiri sudah dalam tanda kutip bertanggung jawab buat kita. Asuransi mulai dia sama anak-anak, saya tidak kembali diperluas sampai saya. Sudah bertanggung jawab. Karir sudah kamu bangun dari bawah, apa kamu tinggalkan? Ya memang sesuatu yang awal itu memang menggiurkan kita, pasti orang diiming-imingi kan, pasti gitu. Tapi belajar untuk setia, mencukupkan diri. Nah, tadi kalau kembali lagi, cukup berikan mana makan hari ini yang secukupnya. Mau makan di tempat mahal, cukup duitnya.
mau pergi kemana cukup, ya itu dia. Mau naik bis, kereta, pesawat cukup kan sama Tuhan. Nah, saya ingatkan lagi, begitu kejadian itu berapa? Akhirnya dia tahan. Sudah kamu stay aja. Eman kurang 9 tahun sudah, 10 tahun sudah pensiun. Memang kamu harus lagi. Nanti yang baru belum tentu kamu kerasa. Memang di depan seolah-olah menjanjikan, tapi kita tidak tahu kan. Kita kemarin, kamu menyebutkan, hampir saja. Aku tahu ya. Penawaran dari kantor itu. Itulah perlunya kita berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Jadi kita ini bisa menang kalau kita punya materi, posisi, ya pasti kita ambil. Begitu kita ambil salah, hancur, kita tidak bisa kembali lagi. Menyesal. Saya salah satu orang yang tidak punya kamus menyesal. Karena sebelumnya pasti sudah diingatkan orang itu. Ajo lo ya, ajo lewat jalan burung. Pasti nanti akan seperti, oh, jangan lo ya, kamu jangan ambil ke situ. Kamu jangan punya hubungan sama orang itu, sudah itu. Pasti sudah ingat. Hasilnya kita ini, nah ini bilang dapat ya, bukan saya ya. Pemikiran ulang saja. Kalau sudah kejadian, menyesal percuma. Dari mana kita menyimpan? Dari saat terjadi, dari kita masuk ke pertahanan kita. Itu perlunya kita punya waktu khusus, punya waktu khusus. Nah, setelah Daud berdoa, kita baca di 20, kita di 20. Minta tolong bacakan 2 Samuel 5 ayat 20. 2 Samuel 5 ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasi dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasi. Apa yang kita dapat daripada bagian Daud? Daud tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Walaupun dia bilang, Tuhan telah menerobos musuhku, bukan aku telah menerobos. Artinya apa? Daud mengakui bahwa kemenangannya itu datang dari dia, datang dari Tuhan. Dari pergumulan tadi, dari dia masuk ke pertahanan tadi, dia minta petunjuk Tuhan, dia minta ya Roh Kudus. Tuhan kasih strategi, Tuhan kasih gitu. Dia bisa mengalahkan musuhnya. Mengalahkan musuhnya pun dia tidak menyebutkan itu dari dia. Tuhan telah memukul, dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kemenangan, pertolongan atas setiap masalah itu datangnya dari Tuhan. Kita ini tidak ada peran apa-apa, semuanya dari Tuhan. Kalau ada peran, kita ini kecil sekali perannya. Semua cuma dari Tuhan. Makanya kalau nggak salah di Keluaran ya, Tuhan akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Kita diam saja supaya kita itu, supaya Tuhan yang dimuliakan. Aku bisa keluar dari masalah seperti yang disaksikan dari Tuhan, bisa mengalami seperti semuanya karena Tuhan. Jadi kita ini jangan sampai kita berada di depan. Oh, aku mampu melawan seperti itu. Daud belajar, kita belajar Daud. Itu namanya dia nggak mencuri walau, dia memberi kemenangan itu. Kita lanjut di ayat 23, masih di 2 Samuel tadi ya. Oh, ke 22 dulu. Saya minta tolong ke 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mengincar di lembah Refaim. Terus 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon terang. Musuhnya sama nih, gak kapok ini orang Filistin. Sudah menyerang, kalah, dipukul mundur, masih menyerang lagi. Kalau menyerang lagi, kalau sudah kita gini, oh gak kapok, mari kalah deh. Kalau kita sudah menghadapi dia, pasti kan pasti akan agak maju. Tapi Daud gimana? Bertanya Daud, tanya lagi Tuhan. Nggak merasa karena musuh sama. Kalau kita, saya sudah tahu ini strateginya. Saya sudah tahu, saya pasti bisa mengalahkan ini. Saya sudah tahu
cara gimana aja menggantikan dia. Tapi tidak dengan Daud. Inilah punya orang kalau meletakkan semua Tuhan di atas segala. Tanya lagi sama Tuhan. Tanya lagi Tuhan. Begitu dia tanya lagi sama Tuhan, sama nggak apa itu cara Tuhan dengan cara yang pertama? Kalau tahu apa, menerobos musuh di depan seperti air. Kalau kedua apa? Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Artinya apa? Tuhan kita ini Tuhan yang kreatif. Cara menyelesaikan masalah itu beda-beda. Walaupun case-nya sama, masalahnya sama, masalah ekonomi caranya berbeda. Tuhan ini kreatif, dia punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Yang penting tadi itu bertanya, datang sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan, punya waktu yang khusus sama Tuhan. Tuhan akan kasih jawaban. Kalau nggak tanya ya Tuhan, diam aja. Tuhan itu kreatif, bisa dengan cara apa saja. Sebagai ayat terakhir kita buka Roma 8 ayat 28. Ini ayat ya. Ayat favorit ini ya. Jadi kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 28. Sudah dapat semuanya? Ya. Kalau kita sudah dapat, kita baca sama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah turut bekerja, artinya Allah Immanuel ada terus bersama-sama kita. Selagi kita libatkan Dia, selagi kita utamakan Dia, minta petunjuk dengan Dia akan menyelesaikan setiap masalah kita. Pesan saya, ayo aktifkan kembali saat teduh kita. Mungkin sudah jarang-jarang, mungkin sudah bolong, bahkan tidak sama sekali. Ayo, kita tidak punya pilihan lain dan habis setiap tantangan. Kita butuh tuntunan. Kita bisa mungkin dengan cara kita bisa tapi hasil tidak maksimal. Belum tentu hasilnya bisa menyelesaikan masalah kita. Yang ada timbul masalah baru. Lebih baik kita menang atas diri kita sendiri. Kita taruh kesombongan kita taruh ego kita. Ayo, Bapak Ibu, kita aktifkan kembali saat teduh kita. Mulai besok, terserah di mana kubu pertahanan Bapak Ibu. Kantor, di rumah, di toko. Kalau saya itu memang banyak di toko. Gitu. Saya kalau ya, saya banyak terus terang banyak kalau itu kalau sudah saya ngerasa saya mau doa ada beban yang saya doakan. Orang itu kan saung sinawang kelihatannya enak mas. Kita juga punya pergumulan sendiri. Saya kalau udah ngerasa situ karena saya tutup, saya mau berdoa, saya bisa nangis sama Tuhan, saya bisa mencurahkan apa yang mau saya kasih. Setelah itu saya bisa plong. Ada gantian kita ngomong, ada bagian kita diam. Setelah itu apa yang Tuhan mau ngomong? Saya nanti ada tuntunan, benar seperti ini, kamu seperti ini. Ayo libatkan Tuhan lagi, lebih lagi. Seperti saya dan mereka di toko, mungkin Pak Yoni pekerjaan, mungkin sama Bapak juga di toko, mungkin saya nggak tahu bahwa itu. Yang penting harus ada waktu khusus sama Tuhan. Dan yang terakhir, jangan pernah membandingkan hasil dari orang lain dengan hasil kita sendiri. Itu enak ya, masalahnya cepat diselesaikan. Itu enak ya, tokonya barusan buka Roma, Paris, diposting habis. Karir ini bagus. Jangan iri ya. Kalau iri itu jangan sama hasilnya, iri itu sama prosesnya. Itu yang betul. Prosesnya seperti apa? Kita mungkin lihat orang itu, wah, usahanya laris, dagangnya laris. Kita nggak tahu dia jam 4 pagi sudah sujud di hadapan Tuhan. Saat kita masih ngorok, saat kita mungkin masih bikin pulau, orang itu sudah datang sama Tuhan. Loh ya kan? Itu sudah datang sama Tuhan jam 4 pagi sudah sujud di bawah kaki Tuhan. Jadi makanya kalau mau iri, ini prosesnya. Iri, gimana dia bayar harga Tuhan, itu yang benar. Dan iri yang positif gitu loh. Kok aku karena masalah terus, jangan-jangan aku mau diangkat Tuhan, jangan mau promosikan Tuhan, jangan-jangan aku mau
diberkati Tuhan, itu yang baik. Jangan iri sama pencapaiannya, enak kelihatannya. Jangan iri bos, iri sama prosesnya. Kadang orang yang tadi itu saat begini tidak pernah bolong. Yang pagi sudah suci di bawah kaki Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Pagi saja udah ada waktu baca Alkitab. Ke gereja tidak pernah bolong. Suci datang terus, meminta pertolongan Tuhan, meminta itu. Itu yang benar. Iri sama prosesnya, iri sama dia bayar harganya, harus bangun pagi, harus menyetir. Lebih baik kita ikuti prosesnya, hasilnya serahkan Tuhan. Pasti masing-masing ini hasilnya pasti luar biasa, pasti diselesaikan sama Tuhan. Itu bagian Tuhan. Jangan ikuti kebanyakan. Dan jangan pernah itu bandingkan proses kita. Kalau perlu sekali lagi saya ingat, ayo kita lagi. Sampai itu saat teduhnya, waktunya sama Tuhan. Kita akan menang atas setiap permasalahan kita. Sesuatu yang kita mustahil, dan tidak mungkin. Saat kita mengutamakan Tuhan, saat kita ada waktu sama Tuhan, kita akan melihat kemenangan dan berkat turun atas kita. Terima kasih. Terima kasih. Terserahkan Pak Wibowo. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi kalau saya tambahin sedikit yang 28, yang tadi kan tulisannya jelas nih, bagi mereka. Jadi bukan buat semua orang nih. Jadi yang tadi Roma 8 ayat 8 bukan buat semua orang. Bagi, ya sama-sama Bapak Ibu, lagi ulang lagi. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai. Kalau di Yohanes berapa? Di Yohanes 15 ayat 5 kalau saya. Mengasihi Tuhan itu adalah yang melakukan firman Tuhan. Itu aja. Ya, jadi terima kasih Pak Sugeng buat renungan hari ini. Jadi apapun ya seperti ini yang dibahas Pak Sugeng nih, yang saya lagi ngikutin Billy juga kemarin khotbah hari Minggu juga ini juga penerobos. Jadi dia cerita bahwa Baal Perasim itu Baal tuh ya Nabi Baal sebenarnya itu dihajar tuh Perasim tuh. Jadi dihancurin Baal. Jadi makanya tadi kalau baca berhalanya runtuh. Ya jadi pada saat kita lagi mulai sesuatu pasti iblis, tapi berapa hari ini saya dapat masukan bagus juga sih. Jadi dusta iblis apa? Jadi kadang-kadang dusta iblis itu banyak. Contoh kalau Daud ini dengerin, aduh jangan, bahaya nih. Kita baru baru diangkat tapi nanti kita belum siap-siap nih. Filistin udah lebih kuat. Kalau kita dengerin suara jadi kemarin tuh saya dengerin khotbah dusta iblis itu apa? Jadi iblis itu kan pendusta. Jadi kalau di 1 Petrus 5 ayat 8 kan iblis itu berjalan mengaum-ngaum seperti singa mencari orang yang dapat jadi ada orang yang bisa ditelan, ada yang nggak bisa. Nah, yang ditelan itu siapa kan gitu kan? Yang nggak ditelan. Tapi iblis itu cuma mengaum, kasih suara-suara aja. Kamu nggak bisa loh, ini kayak begini kayak tadi. Jadi nggak bisa loh, udah nggak mungkin lagi nih, nggak mungkin lagi melayani, nggak mungkin ini. Tapi ya intinya ya seperti ini tadi balik lagi sama Tuhan akan bisa kasih ini menerobos. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ada yang ini minta didoain? Iya, Pak. Minta doa. Itu kan anak saya mau masuk SMA. Siapa nih? Gaby. Oh, Gaby. Daftarnya itu kan online. Saya yang online harus ambil PIN gitu kan. Nah, saya itu kan tinggal ngisi permanen biasakan permanen. Katanya salah Pak. Jadinya saya utak-utik nggak bisa. Jadi tak berdoa itu kalau gini, kalau memang Tuhan kasih sekolah SMA yang terbaik buat Tuhan, maksudnya atas kehendak Tuhan saja. Karena kan kalau pikiran kami itu kan di SMK yang ada polinya, itu di SMK 1. Tapi ternyata tadi itu di SMA 15 sama SMK 3, jadi kan gak ada polinya. Kalau memang dari jalan Tuhan ya kami manut itu loh Pak, Om. Terus kalau memang tidak Tuhan di poli ya nanti berkelancarkan caranya gimana sih nggak paham gitu. Ya, oke. Jadi untuk supaya dapat sekolah SMA-nya yang SMK ya? SMK 1. Kalau SMA kalau yang 15 itu SMA. Ini sekolahnya gitu. Kopi kan kita pakai jalur prestasi. Paling kalau tak nilai kurang pintar deh gitu. Enggak, itu lebih jangan di volley itu. Tapi kata Tuhan dia pinter.
Pinter kok. Pinter. Ya, semuanya itu bisa pinter semuanya loh. Makanya ada poline gitu biar masuk negeri maksudnya. Iya. Pilihannya 15 aja ya. SMK loh. Pilihannya sih SMA 1. Harusnya sekolahnya begini SMK 1. Tapi SMK 1. Gimana SMK. Oh. Ini SMA 15 ini menanggalnya kan? Penanggalan kan bukan rumah saya. Istri saya tadi itu Gak tahu kan nasi. Biasanya kan ada dua ini pilihannya, SMA 15 sama Banyak, pilihannya SMA 15, Sama dua-dua SMK beda. 1. Enggak zonasi dia. Pakai jalur zonasi. Enggak tahu. Iya, Salamika istriku. Mata sekarang gaul. Disipit gitu. Kok gak ada sendiri, Bu? Ya sudah saya suruh. Dan mama ini gaptek mau dibawa ke Gunung. Jadi begitu Salamika sudah paten sama pihak SMA 1 disarankan ke SMA 15 sama Misalkan ke SMK 1 online-nya. Online-nya ke SMA SMK 15. 1 yang RSI itu. Betul. Jadinya Zedmut, Mangkel, Jadi dari sekolah umum dari ke sekolah kejuruan banyak. Jadi itu kan jurusan apa tuh? Gak tahu non. Pokoknya Kalau pokoknya ini SMK 1 bagus, dia kan topnya soalnya. Iya, SMK-nya semuanya bagus. kan. Kalau negeri, kalau SMA ambil 15. Nah, Cuma kalau 15 itu modalnya juga tinggi. Kalau ada apa-apa dia Sering acara. sering Molipers acara. berarti. Cuma dekat dengan rumah saya. Lokasinya kasih tutup. Molipers. Oke, Pak, dan sini masuk. Basketnya sana. basketnya bagus. Pak Edi, Iya. Bu Pusma, Aman. aman. Ini Kemarin waktu saya kan ada masalah. Oh, enggak apa-apa, sampaikan aja. Sampaikan aja, Bu. Oh. Kemarin itu pagi-pagi. Jam berapa? Jam berapa? Sabtu itu pas saya mau ke pasar, biasa saya tuh kan ngambil ini dulu ngambil apa? Mati lampu. Ya kan situ ada kembang, ada beras lawas kuning. Itu lucunya tuh di tiap pintu di sebelah sini sama di sebelah sana. Jadi kalau orang bilang itu mungkin orang yang meninggal nabur itu, kan nggak mungkin di pintu-pintu kan. Sebelum itu juga ya nggak tahu ya itu katanya orang dikait-kaitkan kalau kan saya tuh bikin nasi tuh nasi terus ada tuh apa airnya dari kowe itu gitu tapi nggak tapi itu tak bikin nasi terus itu ada maksudnya itu saya mau berdoa ya pokoknya minta sama Tuhan kuasa-kuasa jahat yang pergi itu kan itu aja terus juga sejak itu terus saya juga pas bikin nasi juga doain juga gitu ini sudah biar orang ya normal. Bisa tuh loh, Nek. Bisa didoain. Bisa doa sendiri gitu loh. Banyak kan Besar puasanya. Besar puasanya ya, Nek. ada ini waktu mau nasi dulu kan juga ini saya tuh nggak mau dorong. Betul, Kak. Betul. Kalau jualan pasti gitu saingannya puasa gelap ada yang pakai puasa gelap. Kita kan pakai puasa kan jauh. Ya, kita pakai puasa terang. Terang. Oke. Oke. Dan lagi? Ya di tempat kami juga Pak, yang bukan di laundry ya, di tempat makan ya. Tempat makan ini kan saya kolaborasi dengan orang yang tidak seiman. Tapi puji Tuhan, saya tuh cuma berdoa sama Tuhan biar saya itu menjadi berkat buat orang lain ya. Dan dia itu mengakui. Jadi waktu saya ke rumahnya dia itu ada selentingan dari orang luar bilang gini, kok ramai banget ya, pasti pakai sesuatu. Nah, si Mbak Puri ini ngomong gini, saya nggak tahu pakai begitu. Itu karena setiap pagi itu didoakan sama Facebook. Jadi saya itu juga merasa senang, merasa ini karena kata tetangga di situ, tempat yang kami tempati itu sudah berganti-ganti orang dan cuman beberapa kali langsung pulang, ya maksudnya tutup. Dulu itu ayam, dulu itu apa-apa. Tapi saya teringat waktu kami juga waktu jualan jahe ya. Tempat yang kami tempati itu juga seperti itu, gonta-ganti orang. Tapi ketika kita di sini kita bertahan sampai itu ditiadakan, ya maksudnya dibongkar. Ya, saya minta bantuan doa juga supaya tempat kami itu dilindungi, dijagai lah sama Tuhan. Saya menambahkan sedikit dari yang
dari yang disampaikan Bu Eka tadi mungkin dari Bu Eka. Jadi kemarin Bu Eka versi saya diteruskan. Saya cuma kirim gini aja. Saya coba ngomong Pak Ibowo. Kalau sampai detik ini Tuhan sudah buka di suatu tempat ya, entah di mana dengan cara yang enggak. Saya kan tahu Bu Eka tidak berdiri dapat di tempat pojok ini nggak tahu, posnya nggak tahu. Ada. Saya kalau ngomong udah campur tangan Tuhan. Kalau nggak campur tangan Tuhan nggak mungkin dapat. Kalau Tuhan sudah membuka satu pintu itu tidak satu pun yang bisa nutup. Tidak. Kalau ada seperti itu, jangan saya ngomong saya udah Bu Eka jangan terlalu mikir, jangan terlalu kalah. Kalau dipikir akan timbul kegelisahan. Ini memang maunya itu seperti itu, mencuri damai sejahteramu. Awalnya seperti itu, kita pikirkan kok bisa gini, kenapa orang iri hati itu sebab itu tak dipikir. Itu aja, kalau sudah ditentukan, sudah dibuka sama Tuhan, tidak satu pun tutup. Terus saya ngomong juga gitu, roh dalam setiap kita ini jauh lebih besar daripada dia tidak akan menyentuh. Bapak itu baca ayat juga gitu. Tapi sih ngomong ya, karena kamu Tuhan memagari, ya itu dia tidak bisa menyentuh. Terus saya katakan tadi, kalau kita sudah misalnya berdoa, ya sudah itu memang benar senjatanya. Iso pun berdoa, aku punya kekuatan untuk ya sudah itu yang terbaik. Karena Tuhan akan yang berperang, kita akan yang sedia saja. Baca mereka, doakan terus saja tempat usaha. Bapak Ibu juga didoakan percaya ada penyertaan. Pak. Masak nasi itu busuknya kira-kira masak pagi. Terus jam berapa? Mesti air. Ini kayak masak ya. Kasih oleh dulu betul. Satu gitu kan. Pesen sambal terus itu bisa tiga hari enggak bisa. Dulu ya 3 hari enggak bakal bisa. Coba aja. Setiap kali masuk di di lapak ya, sebelum saya buka lapaknya saya masuk dulu berdoa. Gitu. Jadi memang berdiri di lapak gitu, sebisa kita Bu, sebisa kita doanya kayak apa terserah kita. Yang penting kan mau ada usaha kan? Iya. Kan kemarin tuh rencananya di Gayungan ya, tapi kok Tuhan nggak pernah di sana kayaknya gitu. Kayak nggak berangkat di sana. Artinya perundingan sama anak-anak itu udah di rumah aja, sama nggak online. Ini di rumah loh. Jadi kayak itu nggak izinkan kita mau ke sana itu dari bulan lalu itu kok ada jalan. Saya sakit. Saya itu nggak ada izinkan gitu Pak ya. Jadi saya terus doa kalau emang Tuhan kasih sana itu kasih kelancaran. Nah tadinya kan saya satu bulan itu, karena doanya tuh Mei awal. Iya berarti jual di rumah. Nanti gue di rumah ya tidak. Oke. Kalau saya lebih aneh waktu di Palembang, mobil stok saya itu saya tumpang tangan. Tuhan berkati mobil ini, Tuhan satu-satu, padahal berdebu semua. Kalau orang nanya, bingung saya. Kok bisa waktu jualannya jalannya? Ya saya nggak tahu, gitu ya doain. Ya, kalau orang bilang orang aneh, yang orang gila ya orang gila. Kata orang dunia kan selalu gitu. Ya, oke, Pak Edi minta tolong bantu doa Pak Edi ya. Nah, doain buat Gaby. Nah, Gaby. Gaby. Enggak amat sekolah ini Pak. Oh enggak, bukan dapat sekolah yang terbaik aja Pak. Gitu. Sekolah yang emang Tuhan kehendaki. Prosesnya itu dilancarkan semuanya. Semoga ya. Dibaca doa minta Tuhan kasih sekolah yang terbaik. Walaupun itu kalau menentukan pasti dia yang Oke. Ya, terus yang kedua Pak Kris bantu doain istri saya Pak ya. Bisnisnya, usahanya, kafe tadi. Bu Vika bantu doain Bu Febro. Oke. Doa dulu ini sampai itu Pak, doakan Siki ini Pak. Ya. Siki ini terus ditambah dengan doa. Nanti akan ada doa yang. Jadi saya mulai doa buat CG dulu aja berarti atau CG terakhir Pak? Boleh diatur. Saya ngikut aja. Kali bawa ya bagi lah. Ikut aja. Apa dulu yang pertama? Tadi Pak Edi, Pak Kris, Bu Vika. Saya CG nanti Pak Sugeng yang tutup berkat, doa berkat. Langsung Pak Edi. Ya.
Tuhan yang tercurah atas pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melambangkan hikmat atau bukti buat mereka ya Tuhan, agar dia selalu setia, selalu berada padamu, berserah padamu atas semua kejadian ini dia ya Tuhan. Agar dia Tuhan selalu usahanya Tuhan untuk hari ini, esok dan selama-lamanya. Amin. Percaya semua kuasa penjagaan anak Tuhan, tapi semua pada pertolongan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus malam hari ini berdoa Tuhan biarlah Engkau senantiasa dalam kita itu menjaga Tuhan, melakukan usahanya ini Tuhan, biarlah Engkau berkati usahanya Tuhan, memberikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat, dan dengan hati perlindungan datang Tuhan dan segala situasi Tuhan. Kami serahkan usaha Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, biarlah Engkau terus campur tangan Tuhan di usaha Bapa, agar usahanya Tuhan terus berkembang menjadi lebih baik Tuhan, dan biarlah usaha ini Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Baik Tuhan Engkau mengirimkan supaya pembeli pada Tuhan usaha kuliner baik ini Tuhan, dan biarlah terus senantiasa menolong kepada Bapa, agar mereka terus mengadakan Tuhan dan setiap usahanya Tuhan, memberkati keluarganya kita dan kata Tuhan, biarlah Engkau memantapkan ini bagi calon berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam ini, kami ucap syukur kami bisa berkumpul di CG ini Tuhan, dan biarlah Tuhan rinduan kami Tuhan, kami menjadi murid, dan juga kami bisa membawa orang lain juga menjadi murid-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kau tambahkan jiwa-jiwa Tuhan di CG kami ini Tuhan, biarlah CG kami bisa menjangkau beberapa orang yang ada di sekitar kami, dan biarlah Tuhan kau yang membawanya Tuhan buat CG kami ini Tuhan. Biarlah seperti tadi kesaksian itu juga Tuhan, orang juga bisa tahu bahwa ini adalah dari doa-doa yang dipanjatkan Tuhan, dan kiranya Tuhan kami semua menjadi murid dan menjadi penjala-penjala jiwa. Kami mewartakan firman Tuhan melalui kehidupan kami, perkataan kami, dan tindakan kami Tuhan, sehingga orang banyak mau percaya Tuhan, mengikuti Engkau Tuhan, dan mengikuti CG kami. Terima kasih Tuhan, bungkus CG kami Tuhan, berkati pemimpin kami Pak Philip Tuhan, Pak David, dan juga Pak Sam dan Bu Esther, dan juga Pak Sugeng dan Bu Erni Tuhan, baik pemimpin kami Tuhan, biar Engkau memberkati mereka semua, yang biarlah semua tuntunan, semua arahan, biarlah Tuhan Kau yang memberikan, sehingga takut akan Tuhan yang akan selalu ada di antara mereka, sehingga Kau tuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan CG malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, hati kami melimpahkan ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis. Apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, situasi apapun Tuhan yang mungkin seperti tidak kami harapkan, tetap kami berkata Engkau baik ya Bapa, Engkau baik Tuhan Yesus.
Kami tidak hidup apa kata dunia, kami tidak hidup apa prediksi manusia, tapi kita hidup karena janji-janji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan untuk momen yang indah dan malam hari ini. Kami semua bisa memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau dan mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan bertata atas setiap pujian kami. Biarlah pujian kami menjadi ucapan syukur pengagungan kami akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bu Tika Tuhan sudah membawa kami dalam pujian dan penyembahan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, dimanapun Tuhan tempatkan Bu Tika, boleh jadi berkat, boleh jadi garam, berdampak pada seluruhnya Tuhan, dan melalui kehidupannya, melalui rumah tangganya, pekerjaannya, namamu dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-anakmu di G46 ya Bapak. Berkati Tuhan, kalau Tuhan sudah antar kami semua sampai di tempat ini tanpa kurang apapun, selamat tanpa apapun, demikian nanti kami akan pulang. Ada perlindungan, penyertaan daripada malaikat Tuhan menjagai kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang apapun, membawa sukacita dan damai sejahtera, dan boleh kami bagikan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada surga, yang dari surga, damai sejahtera, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan tuntunan, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Hiduplah takut akan Tuhan, cintai firman, maka apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan membawa engkau naik, bukan turun. Hal yang tertutup, hal yang tidak mungkin bagimu, Tuhan akan bukakan. Apa yang tidak pernah engkau lihat, bahkan timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan itu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah karirmu, bahkan diberkatilah masa depanmu. Mari kita terima berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya menyampaikan pengumuman dulu sebelum kita tadi minggu depan CG-nya dialihkan ke gereja ya. Hari Selasa seperti ini dialihkan ke gereja. Jadi nanti semua agenda CG kita ada 2 hari, tapi kita yang hari Selasa. Hari Selasa itu kalau nggak salah jam 7 kalau salah. Jadi Selasa besok CG-nya bukan cuma kita di gereja. Terus untuk tanggal 27 Juni ya, minggu 4 kita akan CG out. Itu hari Jumat, tanggal merah. Ya, kita akan CG out. Nanti tadi Bapak Ibu tandai tanggal itu ya. Jangan pergi, kita akan CG out. Hari Jumat, bukan hari Selasa CG-nya tadi. 27 Juni, tanggal merah. Tanggal merah, Bu. Publika. Itu kan sama Pak Ayam ya, sikut ya. Ada wakilnya. Ayam ikut, ayam gitu. Jadi di tanggal 27 Juni hari apa? Hari Jumat kita akan CG out ya. Nanti kemana-kemananya sudah. Besok kemana gitu? Ya, kita rencananya ke apa itu? Kita mau ke Delundung. Ke Trawas. Delundung. Ya. Jadi pengumuman ini sengaja saya tidak share di grup. Karena apa? Karena ada beberapa yang apa itu nama sampai lebih daripada setahun yang tidak tinggi. Maksudnya kita kan tiap minggu kan persembahan yang di ruang kas kita. Jadi kita nanti CG-out ini kita pakai uang kas ini. Jadi dari kita semuanya ya untuk kita kendalikan. Karena nanti semua kebutuhan kita ambil dari kas. Jadi nanti mungkin kita sewa mobil 1. Kalau lihat jumlahnya 1 itu ada mobil saya itu nanti mungkin 1 gitu loh. Nah nanti untuk sistemnya makanan kita berjamaah kasih. Ayo kita berjamaah kasih. Nanti mungkin Bu Eka nanti yang bisa membagi apa pokoknya kita bawa yang sesuai dengan kita. Misalnya saya 2 ya sudah, saya mungkin bawa seolah-olah kita bawa sendiri, kita makan bareng gitu. Jadi mungkin gantian. Nanti menunya apa nanti biar Bu Eka aja. Kita berjamaah. Bu Eka sama Bu Febel. Yes, boleh Bu Eka ngajak semua. Saya serahkan untuk masalah konsumsi. Itu aja pengumumannya. Itu apa? Kerjasama
Oh ini doa dulu Doa dulu yuk. enggak persembahan. Boleh berdoa ya Bu. Buat persembahan buat Pangkas dan buat kami. Yuk. Kita kembali untuk mati. Doa belum, foto belum. Terima kasih Tuhan, semoga kasih karunia-Mu semakin membahayakan Tuhan. Kami sudah menerima firman daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup di atas firman-Mu yang selalu memimpin kami. Dan juga berkati persembahan tas kami Tuhan, sehingga bisa untuk pencapaian di CP46 ini ya Bapak. Kami tahu kerinduan-Mu ya Bapak untuk CP46 ini ya Bapak. Dan kami juga saatnya kami mau menikmati berkat rohani Tuhan. Tuhan kami minta Tuhan suci dan kuduskan Tuhan, sehingga berkat ini kami makan bisa menjadi sumber kekuatan kami, sumber kesehatan kami ya Bapak, untuk melangkah dari depan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Wibowo Tuhan yang sudah membukakan pintu untuk tempat kami ber-CP dan menyediakan berkat rohani, berkat jasmani kami Tuhan. Jadi kalau buat Bapak Wibowo ini semakin hari semakin naik level ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Foto. Ya, biar nggak berantakan nanti. Iya. Foto dulu. Foto dulu Bu ya. Foto. Iya. Oh ini di Foto bawah. menghadap kemana? Kemana? Ya, di sana. Hah? Itu biasanya ya. Nomor Kalau di satu. sana saya bagi. Kalau saya suruh bagi ya ini kayak gini ya. Jalan-jalan tuh bukunya mulai banyak mulai dari kamu Jadi itu iya. Pak Dodi, iya. Ketua FLC. Gua ada sih Bang. FLC ya ketua Apa iya, kan semua SU. Iya, sampai rumah beli. Perasaan aku dikasih susu sama Sabtu ini kan baru aja Ibu. Sebelumnya kan masih bisa Ibu. di pojok itu ya lu. Gunawan Iya. Lu kamu mana? kan ikut baru ke balik kampung langsung kemana? Apa? Ya Robo. Apa itu? Oh, itu dong. Iya, Nova. Oh. Pas Kisahkan kita